Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, sobat podcast FHI semuanya, kembali bersama saya di petang kali ini dalam Syiar Ramadan Fakultas Agama Islam Unisula. Kali ini saya bersama dengan Ustadz Dr. Ahmad Zainur Rasyid SIMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau merupakan dosen Fakultas Agama Islam Unisula dan juga yang berfokus ataupun konsentrasinya di syariah prodinya. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai pengurus Lembaga Wakaf NU Jawa Tengah, wilayah Jawa Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin Ustadz, pada petang kali ini kita bisa bertemu. Insya Allah nanti kita akan mengambil tema Ramadan, membangun habit positif untuk pembelajar yang sukses dan hidup berkah. Ya, seperti yang kita ketahui Ustadz, kesuksesan dalam hidup yang kita ketahui bersama ini itu kan berawal dari habit Ustadz ya, habit atau kebiasaan. Jadi kebiasaan apa yang dulu kita lakukan, yang dulu kita benar-benar kita fokuskan untuk bisa mencapai kesuksesan di masa depan. Begitu Ustadz ya. Mungkin mengawali ini saya akan sedikit bertanya Ustadz. Ya, boleh. Apa yang dimaksud dengan habit positif itu Ustadz? Ya, alhamdulillah ya kita diberikan kesempatan untuk membahas itu dalam ruang yang sangat singkat ini. Habit itu kan kebiasaan adah. Jadi orang itu dia bisa bergerak itu sangat dipengaruhi ya secara teoretik adalah oleh basic knowledge. Basic knowledge itu satu pengetahuan yang terakumulasi di dalam diri seseorang untuk dia berbuat dan bertindak. Apakah dia mengatakan sesuatu yang negatif atau positif, itu dia sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dia. Bahwa kemudian berkata alhamdulillah sebagai sebuah tatanan yang dia rapikan di dalam perilaku dia, itulah akhlak dia. Jadi yang nampak dari ekspresi seseorang itu sesungguhnya adalah cerminan dari kedalaman dirinya. Dari apa yang dia pikirkan, apa yang kemudian dia biasakan, apa yang kemudian terpikirkan, dan itu yang kemudian outputnya yang terlihat oleh orang lain. Ya, betul. Jadi kalau kemudian orang itu dia memiliki satu bentuk ilmu yang cukup, lalu membangun kebiasaan dia secara positif, maka kebiasaan dari mulai tutur kata, kebiasaan dari mulai dia berekspresi memandang orang lain, kebiasaan dia dari juga menambah keilmuan dengan membaca, bahkan termasuk adalah kebiasaan dia memiliki relasi kedekatan dan mendekatkan diri dengan Sang Khalik. Itu kebiasaan yang terbangun, itu positif. Jadi dari mulai apa yang Allah ciptakan ekspresi di luar ini, ya oleh Rasul itu kan diteguhkan ala inna fil jasati mudghah, ya idza salahat kullu wa idza fasadat kullu ala wahyal qalb. Jadi direction arah itu sangat dipengaruhi dari kedalaman seseorang. Kedalaman inilah yang kemudian memancar menjadi sebuah pembiasaan keseharian. Ya, jadi kebiasaan orang misalkan pun mengatakan nun sewu ini ya Ustadz ya. Orang Islam itu harusnya berkatanya astagfirullah seperti itu ya. Tapi kenapa kadang saya kok mendengar sering sekali astaga atau apa itu seharusnya tidak ya Ustadz ya. Itu dipengaruhi dan mempengaruhi nasib yang kemudian dia ada. Di dalam teori itu lingkaran yang luar itu yang terlihat. Yang tidak terlihat itu pancaran dari kedalaman dan itu yang sesungguhnya sangat mempengaruhi dia. Kalau misalnya kita lihat, dia kok ngomongnya berantakan atau seenaknya sendiri. Ya wajar memang dia tempat bertemannya seperti itu, kebiasaannya dia seperti itu. Termasuk pembiasaan lain nanti akhirnya terbawa pembiasaan maaf ya, dia buang air kecil, dia cara memakan makanan yang tersuguhkan, cara dia kemudian pembiasaan untuk berjalan, betul. Bahkan kemudian kebiasaan tergesa-gesa untuk sholatnya, kebiasaan dia masih azan santai dan seterusnya, itu habit-habit yang kemudian terbangun. Jadi kalau mau berubah hidupnya, bangunlah kebiasaan yang baik, yang baik ya tentunya ya. Tentunya juga mungkin kebiasaan yang mungkin kurang baik. Mengucapkan yang seperti tadi saya sampaikan itu dikurangi begitu Ustadz ya. Dan juga
kita berpikiran tidak baik tentang orang lain, ya kan, ada apa sedikit dengan orang lain, kadang saya masih menjumpai itu di perguncingan di belakang, itu juga seharusnya tidak Ustadz ya? Iya, pengguncingan itu kan sesungguhnya tidak positif, dia menjadi negatif. Hasil yang negatif nanti juga akan magnetnya negatif. Ya, jadi rezeki yang positif itu ditarik dari pribadi yang positif. Termasuk siapa? Mahasiswa-mahasiswa yang menginginkan dia berubah hidupnya, dia harus membangun positive thinking di dalam dirinya. Thinkingnya positif, positive feeling yang jarang dikembangkan itu feeling, kekuatan believing. Nah, kekuatan believing itu, self-confident diri, itu biasanya dibangun karena dia memiliki kesekian capital. Apakah capital kebaikan dia lakukan, lalu membangun, ya Allah, alhamdulillah terima kasih, selama ini saya belajar dengan giat, alhamdulillah saya selama ini mitra dengan teman-teman yang baik, begitu. Nah, itu membangun self-confident dia. Ketika self-confident dia muncul, lalu dia akan melakukan hal-hal yang positif. Di bulan Ramadan ini, hampir semua amalan ibadah itu mengarah kepada pembentukan yang positif. Kalau Ustadz, sebelum Ramadan mungkin atau mungkin kebiasaannya baik ya Ustadz ya. Tapi lantas kok justru di bulan Ramadan ini ada beberapa yang berperilaku negatif mungkin. Lantas itu bagaimana Ustadz? Padahal sebetulnya kebiasaannya positif. Ini kesalahan ada di mana? Enggak selalu bahwa kemudian apa yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang harus vis-a-vis. Jadi orang yang berbuat baik akan dibalas dengan baik. Orang yang kemudian berbuat baik lalu ada kalanya dia berbuat buruk, nanti ada timbangannya masing. Nah, makanya orang baik itu adalah bil istimrar, istighfar. Orang yang senantiasa dia mawas diri dan beristighfar. Nah, termasuk Ramadan itu justru idealnya dan semestinya karena dia adalah makna imsak. Imsak itu mengekang diri, ya, termasuk dari anisyurbi wal akl, dari makan minum, tetapi kan juga di sisi yang lain mengekang dari hal yang buruk gitu. Kalau iya dia tetap puasa lalu menjalankan juga hal yang buruk, ya berarti puasanya aja turun derajat. Apakah sah? Sah. Secara fikih sah. Betul. Nah, sama dengan orang yang kemudian dia berbuat baik, lalu ada kebiasaan buruk yang masih dia lakukan, maka kebiasaan itu ya atau hasilnya bisa jadi agak berkurang. Mestinya Allah sediakan kesuksesan yang full, tapi karena dia ada kebiasaan buruk, taruhlah misalnya ya, ba'da subuh niam, tidur dia, berkurang tuh rezekinya, ya kan. Semestinya kemudian ada azan, langsung dia mengiyakan, berkurang tuh, ya. Mestinya kemudian di bulan Ramadan dia membangun empati sosial, mendermakan apa yang dia punya dengan sesama, dia kekang itu. Nah, malaikat juga nggak suka, maka rezekinya agak tertahan lagi, ya kan? Termasuk adalah misalnya di bulan suci Ramadan, apalagi kemudian ini di penghujung 10 yang terakhir, ya. Maka ada yang diteladankan kepada kita, apa itu? Meneguhkan juhdun semua energi ini untuk kemudian membeningkan diri, beritikaf dalam posisi untuk kemudian menjauhkan hal-hal yang kemudian menyibukkan diri gitu. Iya, beritikaf di masjid ya. Beritikaf. Nah, itikaf itu kan makna-makna lain adalah termasuk menanggalkan hal-hal yang kurang positif. Jadi ada instrumen yang oleh Rasul katakan itu min husnil mar'i tarkuh ma la ya'ni. Baiknya seorang muslim itu indikator yang sederhana adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada maknanya. Tidak ada manfaatnya. Mubah di situ. Apalagi makruh, apalagi yang haram. Dijauhkan itu. Jadi dia pilih itu muslim yang meraih untuk kemudian kebaikan, dia memilih yang sunnah wajib. Sama-sama tidur sama baca Quran, bagus yang mana? Bagus baca Quran. Anak-anak kita yang mau kemudian kuliah di Unisula misalnya, mau memilih medsosan atau kemudian mempersiapkan diri ujian dan menabung. Yang kedua. Iya, dia kemudian meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya jalan kemudahan secara finansial, kemudahan saya untuk diterima ujiannya, kan begitu. Sehingga dengan jalan itu, cara kami mengubah nasib dan membanggakan orang tua. Iya, baik Ustadz. Ini mohon maaf untuk pertanyaan kedua Ustadz ya, biar semakin enak ini pencerahan dari Ustadz ini. Lantas setelah tadi beberapa penjelasan yang Ustadz berikan, apa habit positif yang apa saja ini Ustadz, habit positif yang bisa dibangun di bulan Ramadan ini Ustadz? Tentu. Mungkin bagi para pembelajar ya. Ya, tadi agak sedikit kita ada bridging ya, menjembatani betapa kalau sekarang Ramadan berarti ya
kebiasaan berbanyak medsos, kurangin. Ya. Termasuk main-main WA begitu, Ustaz? Iya, kan main, bukan kepentingan yang wajib. Ya. Ya, kemudian kalau kerja ya pasti pakai WA. Tapi kan yang kemudian bersifat fun, ya kan, yang TikTok, yang apa, yang bersifat agak sekunderi lah, itu dikurangi. Lalu wujudnya apa? Dialihkan kepada hal-hal yang lebih positif. Apa itu misalnya? Nggak terlalu jauh ya kita meniru misalnya Imam Syafi'i yang kemudian 60 kali di dalam Ramadan ini menghatamkan. Kita paling nggak satu Ramadan ini bisa khatam 1-3 kali, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Adik-adik yang SMA, adik-adik yang kemudian ingin kuliah, ngapain lo tidak membaca Al-Quran? Karena pancaran Quran memberikan satu magnet yang positif, satu bentuk pancaran yang positif. Allah mencintai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Itu. Lalu siapapun kita, pembelajar ataukah kemudian pendidik, apalagi di bulan suci Ramadan ini kan, ya termasuk kita udah dipaksa nih, lapar. Gitu. Ini hari tantangan terbesar kita diantaranya oleh Rasulullah dikhawatirkan umatku itu bukan pada jumlah, tetapi mentalitas keduniawian itu yang dikhawatirkan oleh Rasul bagi umat yang tinggal di akhir zaman seperti sekarang ini. Ada kekhawatiran gundah gulana. Nah itu kalau kemudian ya kita memiliki sebuah rasa believing tadi, la tahzan wa la takhaf, innallaha ma'ana. Itu kan dampaknya dahsyat. Nggak usah terlalu khawatir, efisiensi oke, jalan. Pajak oke. Tapi sekali lagi kita berdiri tegak di atas buminya Allah. La tahzan wa la takhaf. Allah yang akan cukupin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Allah yang akan mencukupin kita. Tinggal kita memiliki keyakinan itu atau enggak. Nah, di era-era yang seperti ini kan di bulan Ramadan, sesungguhnya kita cukuplah sahur dengan sederhana, buka juga sederhana. Nyatanya kita hidup. Malam tarawih kita tetap sehat, qiyamul lail tetap jalan. Itu luar biasa itu. Luar biasa, Ustaz. Iya, kebiasaan-kebiasaan baik atau habit yang positif itu insya Allah bisa didapatkan di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Tentunya kalau kita memang bersungguh-sungguh ya, kita ingin berubah menjadi lebih baik atau kita coba memperbaiki diri, istilahnya seperti itu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, mohon izin pertanyaan yang ketiga Ustadz. Banyak bertanya tidak apa ya Ustadz ya? Ya, daripada tidak sesat di jalan. Betul Ustadz, baik. Yang ketiga Ustadz, mungkin bagaimana habit positif itu dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kesuksesan bagi para pembelajar, mungkin para siswa atau karena kita kan ini di lingkungan kampus ya Ustadz ya, mungkin bagi para siswa ataupun sebagai pendidik mungkin ya, itu bagaimana Ustadz? Ya, ulama kita itu mengajarkan al-hasil biqadril masyaqqah. Hasil yang kita peroleh itu sesungguhnya sudah ditakar dengan kadar kepayahan. Jadi kalau kemudian kita mau lebih besar hasil yang kita peroleh, maka bersiaplah untuk bersusah payah. Bersusah payah tidak mesti menderita. Orang yang membaca Quran kayaknya payah, tapi itu sebenarnya nggak susah. Mohon maaf menyelah sebentar Ustadz. Tadi saya sempat mengutip dari yang sebelum ini Ustadz sampaikan bahwa ibaratnya itu kan sudah ada takdir ya kan, yang terjadi adalah sesuai takdir. Tapi bagaimana dengan ungkapan begini Ustadz, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Iya, tapi doa saja tidak cukup. Harus dengan usaha. Ya, dengan usaha. Jadi kalau misalnya Mbak Hemi ya ada minuman ini nanti maghrib, lalu di sini ya Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kenyangkan saya, ya Allah dahaga saya hilangkan. Itu sampai dari maghrib sampai kemudian subuh gitu tok, cukup enggak itu? Tidak. Cukup. Ada ikhtiar, kekuatan niat dari kalbu untuk memasukkan ini. Itu sudah di depan mata, apalagi yang belum. Jadi Allah itu selalu memerintahkan kita intisyaru fil ardi, bergerak di bumi. Bahkan kemudian ayat lain untuk memotivasi kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ayat ini bukan kemudian bahwa kitalah penentu itu, tetapi Allah mensupport aku ada di dalam prasangka hambaku. Kan itu ayat-ayat ya, betul, ya? Sesuai prasangka hambanya. Prasangka itu kan termasuk believing, keyakinan. Kalau hamba aku yakin dia akan sukses, keterima di Unisula, oke. Kalau kemudian setiap kita yang ada di Unisula yakin ini adalah tempat berkhidmat terbaik sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, mari kita kemudian berjuang bersama. Ya kan, kebiasaan-kebiasaan untuk ngerasani, kebiasaan-kebiasaan yang tadi singgung Mbak Hemi, yang kurang baik, kita kurang-kurang itu. Jadi pengetahuan itu sesungguhnya ada juga
di dalam bondaris kepala kita, di dalam lingkup kita, tetapi terkadang nafsu muncul. Kenapa? Karena nafsu juga tidak dibiasakan untuk lebih dikekang. Ramadan itu mengikhtiarkan itu, melatih kita. Nah, sehingga apa yang kemudian menjadi sebuah short conclude itu dari situ, apa yang kemudian bisa diikhtiarkan adalah Allah itu maha adil. Allah itu menanti selalu pertaubatan kita, menanti pertaubatan kebiasaan buruk-buruk kita, yang suka memaki kadang, yang suka kurang terima takdir terbaik yang sudah diberikan oleh Allah. Kurang bersyukur begitu kurang bersyukur, ya kan, mengeluh dan seterusnya, ya kan. Nah itu ya, lalu kebiasaan itu kita ubah. Allah sangat sabar itu. Innallaha mas-sabirin. Nah kita termasuk bersabar untuk berlatih mengubah itu. Astagfirullah, aku aja ngerasani tonggoku, aku aja ngerasani koncoku dan seterusnya. Satu, oh ya Allah, aku kok masih menterlena waktu dengan banyak medsos di gadget. Saya ubah lagi. Ya Allah, astagfirullah, aku kan pendidik. Masa bacaanku dari 3 tahun yang lalu masih sama seperti sekarang? Nah, itu kan betul. Ada perubahan habit yang dia lakukan. Ya betul. Baik. Mungkin ada ini sudah waktunya mau habis, Ustadz. Ada closing statement gitu, Ustadz? Waktunya untuk buka ya. Belum, Ustadz. Ini masih kira-kira 10 menit lagi, Ustadz. 10 menit ya. Jadi alhamdulillah, apa yang kemudian kita ikhtiarkan sesungguhnya adalah apa yang kemudian kita harapkan Allah bantu kita. Jadi nahnu abdullah, kita ini adalah hamba Allah. Allah yang menguasakan kita ilmu dan semuanya, kesempatan untuk hidup ini. Maka layaknya itu kita gunakan semaksimal mungkin. Saya masih meyakini bahwa demi waktu itu, kalau kita mau beruntung, maka kita harus memakai waktu dengan baik. Tidak hanya dengan baik, tapi juga dengan cara yang smart. Cara yang smart biasanya berkumpul dengan orang-orang yang smart, di lingkungan yang bagus, yang mendorong untuk itu. Nah, termasuk diantaranya adalah lingkungan kampus ini, dan adik-adik kita yang barangkali ada di sekolah, pilihlah kampus yang baik, ya kan? Termasuk Unisula itu. Saya sering mengatakan kenapa begitu? Karena kita bergabung dengan para ilmuwan-ilmuwan yang lain, ya kan? Yang teman-teman dari FAI bisa berkumpul dengan teman-teman kedokteran bisa kumpul dengan FAI, dengan teknik sipil, ekonomi, psikologi dan sebagainya. Nah itu membangun habit yang positif, self confidence-nya muncul. Baik. Ya, nah, sehingga dengan begitu Allah pun yakin, anak ini, pribadi ini, keluarga ini layak aku berikan anugerah lebih, karena aku percaya dengan anugerahku akan memberikan kemanfaatan bagi sesama. Semoga Allah memilih kita termasuk pribadi yang dipilih. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi Sobat FAI semuanya, kita saksikan Syiar Ramadan bersama Ustadz Dr. Ahmad Zainur Rosyid. Semoga apa yang menjadi pencerahan beliau bermanfaat untuk kita, dan di bulan Ramadan ini kita bisa memberikan atau kita bisa mewujudkan, kita bisa mengusahakan habit positif kita, kebiasaan positif kita yang akan mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik sehingga menjadikan kita pribadi yang lebih baik tentunya. Dan semoga Allah SWT di 10 malam terakhir ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Ustadz Rosyid atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Rosyid. Terima kasih Mbak Emi dan sobat ya podcast FAI. Amin.